Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Master Bucin dari channel Bujang Teliti. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali membawakan kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari seseorang yang bernama Parjo, nama samaran. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo, selamat malam Master Bucin dan teman-teman subscriber Bujang Teliti. Perkenalkan, namaku Parjo. Kali ini aku akan menceritakan kisah nyata yang temanku alami. Kisah ini yang berjudul Bersetubuh dengan Kuntilanak. Pengalamannya membawa penumpang makhluk dari dunia lain tak pernah dia lupakan dalam hidupnya. Baginya kejadian itu menjadi penyesalan seumur hidup. Kalau saja aku tidak membawa penumpang kuntilanak dan diajaknya berhubungan intim, aku tidak akan menderita impoten permanen seperti ini. Bisik hatinya penuh penyesalan. Tapi apa hendak dikata, ibarat peribahasa, nasi sudah menjadi bubur. Peristiwa ini terjadi sekitar 20 tahun lalu, tepatnya di bulan haji. Tradisi masyarakat Kabupaten Langkat di bulan haji yaitu menggelar hajatan pesta perkawinan atau sunatan. Setiap hari Sabtu dan Minggu ada saja warga menggelar pesta. Penghasilan narik ojek mengantarkan penumpang ke tempat kondangan dalam satu hari pun bisa mencapai Rp100.000. Suatu penghasilan cukup besar pada zaman itu. Kadangkala sampai dini hari baru pulang ke rumah orang tuanya. Dulu ia dan keluarganya tinggal di kawasan lingkungan 2 Titi Putih, Kelurahan Perdamaian. Malam minggu itu cuaca kota Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sangatlah cerah. Cahaya bulan purnama dan ribuan bintang menghiasi angkasa. Tapi tidak ada rasa letih meskipun seharian menelusuri jalan raya untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Rencana hendak meminang Siti, gadis yang telah dipacarinya selama 2 tahun dan memotivasi untuk giat mencari uang. Tengah malam itu baru saja mengantarkan penumpang seorang ibu-ibu ke tempat kondangan di desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai. Malam sudah menunjukkan pukul 12, ia berhenti hendak pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan di kota Stabat, temanku ini tidak mendapat penumpang. Tapi begitu tiba di Simpang Maut, Kuala Bingai, temanku melihat ada seorang perempuan berdiri di pinggir jalan, menyetom ojeknya. Temanku berhenti di depan perempuan itu. Tubuhnya tinggi semampai, seksi bagai gitar Spanyol, dan sangatlah indah dipandang mata. "Mas, tolong antarkan aku ke tempat kondangan di desa Tanjung Beringin," pintanya. Temanku hanya diam membisu menatap wajah cantik rupawan perempuan itu. Dalam hati sebenarnya ia malas mengantarkannya, tapi ia tidak ingin mengecewakan penumpang. Rezeki tidak boleh ditolak, begitu bisik hati temanku. "Tolonglah mas, yang lagi pesta teman akrabku, pasti dia marah kalau aku tidak menghadiri pesta pernikahannya," rengek perempuan itu manja. "Ayolah mbak," kata temanku. Perempuan itu lalu menghempaskan bokongnya ke atas sadel sepeda motor. Tangannya mulus, perempuan itu memeluk pinggang temanku. "Jangan ngebut mas, santai aja," pintanya. Suara perempuan yang memboncengnya terdengar sangat menyaring di telinganya.
Namanya siapa, Mbak? Dan rumahnya di mana? Tanya temanku basa-basi. Namaku Kunti Puspita Dewi, tapi panggil aja Dewi. Jangan pakai Mbak. Umurku baru 20 tahunan, Mas. Rumahku di Ranto Kuang Simpang, Aceh Tamiang. Aku tadi ketiduran di bis. Begitu terjaga dari tidur, sudah sampai di depan kantor Koramil. Aku minta berhenti dan bisnya berhenti di Simpang Maun. Katanya sambil menaruh dagunya di atas bahu temanku, yang membuat jantung temanku berdegup kencang. Mengapa pergi sendirian, tidak bersama pacarnya? Kata temanku kemudian. Aku belum punya pacar, Mas. Aku ini janda, jawabnya. Oh, anak berapa? Tanya temanku seperti menyelidik. Enggak punya anak, Mas. Suamiku sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena kecelakaan lalu lintas. Sejak itu aku menjanda. Ngomong-ngomong, Mas sendiri sudah punya istri? Ia balik bertanya. Sudah, jawab temanku berdusta. Sudah punya anak, Mas? Tanya Dewi lagi. Belum, jawab temanku. Sudah berapa tahun menikah, Mas? Sambung Dewi. Setahun, jawab temanku berbohong lagi. Perempuan itu ternyata enak juga diajak bercerita, hingga tak terasa perjalanan sudah hampir tiba di tempat tujuan. Mas, di samping Pasar Lapa nanti belok kiri ya, kata Dewi. Begitu memasuki simpang Pasar Lapan di Kecamatan Hinai, di daerah sebelah kiri terlihat ramai tamu undangan. Masuk menuju tempat pesta. Padahal saat itu temanku lewat di samping itu setelah mengantarkan penumpang ke desa Batu Melenggang. Di sana terlihat sepi, mengapa sekarang terlihat ramai? Bisik hatinya merasa heran. Tapi orkes dangdut yang menyamakan pesta pernikahan malam itu membuat temanku terlena dan larut dalam suasana gembira. Kedatangan Dewi disambut peluk cium menyambut tamu. Temanku diperkenalkan sebagai pacar barunya. Pemuda itu hanya senyum-senyum saja. Mas, tunggu di sini sebentar ya. Dewi mau nemuin pengantin wanita, katanya. Dia duduk sambil menyantap sepiring nasi putih bersama lauk pauk dengan lahapnya. Dia asik menonton pertunjukan orkes dangdut, sehingga tidak memikirkan hal-hal gaib yang terjadi di depan matanya. Ketika matanya melihat Mia, temanku menyeringit dahinya. Hah, itu kan Mia, penyanyi dangdut yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Mengapa dia ada di sini? Jadi biduan lagi? Kuman hati temanku bertanya-tanya. Tidak mungkin Mia. Dia kan sudah meninggal dunia. Wajahnya memang mirip. Seperti pinang dibelah dua. Bisik hati temanku. Namun tiba-tiba Dewi datang dan membuyarkan lamunan temanku. Mas, yuk kita ke rumah temanku. Mas mau pulang sudah tanggung, mending pulang besok aja. Di rumah temanku, Mas bisa istirahat dulu, ujar Dewi. Benar juga, bisikan hati temanku. Akhirnya Dewi mengajak temanku ke rumah temannya. Mereka berjalan melewati ganggang yang sempit dan bangunan rumah yang sangat rapat berdempetan. Gang masuk ke rumah teman Dewi itu hanya pas ukuran tubuh dan bentuk bangunan rumah. Bermacam-macam sesuai dengan status keluarga yang membangunnya. Ada yang berdinding beton dan berlantai keramik. Ada juga yang hanya berdinding gedek, bahkan tidak berdinding sama sekali. Tiba di sebuah rumah bercat putih, Dewi berhenti. Ini rumahnya, Mas, katanya. Pintu rumah yang terkunci itu pun dibuka, dan kedua memasuki rumah itu. Cahaya malam rumah itu tampak remang-remang dan hanya diterangi oleh bonglan 5 watt
"Penghuni rumah ini pada kemana?" tanya temanku sedikit heran. "Masih di tempat pesta tadi, Mas. Besok pagi mereka pulangnya," jawab Dewi. "Jadi di rumah ini kita tinggal berdua?" tanya temanku. Dewi hanya bisa mengangguk. "Duduk dulu, Mas, kita ngobrol sambil minum kopi," ujar Dewi. Temanku hanya bisa mengangguk. Dewi selain menyeduh kopi hangat, ia juga ganti pakaian. Begitu ia muncul sambil membawa minuman, Dewi mengenakan busana tipis tembus pandang. Temanku terperangah, darah kejantanannya berdesis seperti ular kobra mendekati buruannya. Dan nafsu birahinya sengkoyong-koyong bangkit. Dewi hanya tersenyum-senyum, menggerlingkan bola matanya untuk menggodanya. "Mas, ini kopinya," kata Dewi sambil duduk merapat. Tanpa malu ia sandarkan kepalanya ke tubuh temanku. "Rambutnya bau kembang kantil," bisik hati temanku. Tapi temanku tidak memperdulikannya. Ia sama sekali tidak menaruh rasa curiga jika perempuan yang dipeluknya itu adalah makhluk dari dunia lain. "Mas," kata Dewi. Kata-kata itu hanya sampai di situ saja. Ia lama menatap wajah temanku seperti minta sesuatu. Temanku paham apa keinginan Dewi. Temanku memainkan kedua belah tangannya meraba bagian sensitif di tubuh Dewi. Perempuan itu menggelinjang dan merasakan kenikmatan. "Asik, cekit cerot." "Terus lakukan, Mas. Aku membutuhkannya. Sekian lama aku merindukan suasana seperti ini. Dulu sewaktu suamiku masih hidup, kami sama-sama merasakan kenikmatan surgawi. Setiap perhubungan suami istri, tapi sekarang setelah suamiku meninggal, aku tidak pernah merasakannya lagi," cerita Dewi berterus terang kepada temanku. Temanku pun terus menjelajahi titik birahi di tubuh Dewi. "Mas, puaskan aku," pinta Dewi menggibah. Temanku hanya mengangguk. Nafsu birahi keduanya senat-senut sudah sampai ke ubun-ubun kepala. Seperti kepundan gunung yang berapi yang tinggal menunggu waktu itu kapan meletus. Keduanya bergulat di atas sofa, sehelai demi sehelai pakaian Dewi diperosotinya. Begitu juga sebaliknya. Dewi melakukan hal yang sama. Keduanya kini tanpa sehelai benang pun menempel di tubuh masing-masing. Tak ada lagi kata-kata keluar dari bibir keduanya, kecuali kata-kata birahi. Erengan dan rintihan kenikmatan yang saling susul menyusul. Puncaknya keduanya tertidur pulas, hanyut dalam kenikmatan surgawi. Lupa segala-galanya, lupa pacar setia dan lupa dosa. Sinar matahari pagi menyinari tubuh temanku, membuat pemuda itu terbangun dari tidur pulasnya. Begitu ia terjaga, betapa ia sangat terkejut karena melihat tubuhnya dalam keadaan telanjang bulat berbaring di atas kuburan. "Mengapa aku berada di sini, di tengah kuburan lagi?" bisik hatinya bertanya-tanya. Buru-buru ia memakai pakaiannya. Untung pagi itu tidak ada orang yang melihatnya. Sejenak ia duduk di atas kuburan tanpa sambil mengingat kejadian tadi malam. Berarti perempuan yang kusetubuhi tadi malam itu kuntilanak. Dan rumah-rumah yang berdempetan yang kulalui semalam itu adalah rumah masa depan, alias kuburan. Guman hati temanku. Sesaat ia duduk termenung di bawah pohon beringin tua yang diperkirakan usianya sudah ratusan tahun. Akarnya berjuntaian ke tanah. Apakah di atas pohon beringin ini tempat tinggal kuntilanak Puspita Dewi? Guman hatinya menduga-duga. Buru-buru temanku meninggalkan area perkuburan itu karena mendadak bulu kuduknya merinding. "Mana sepeda motorku?" bisik hatinya.
Temanku mencari-cari di mana sepeda motornya berada, tapi tidak ditemukan. Seingatnya tadi malam sepeda motornya diparkir di samping rumah keluarga yang berpesta. Kemana lagi harus dicari sepeda motorku? Sedangkan rumah keluarga dan pesta tadi malam entah di mana, bisik hatinya. Temanku menduga sepeda motornya tadi malam diparkir di tepi jalan depan kuburan. Dan kebetulan ada pencuri spesialis sepeda motor yang lewat. Lalu dibawa kabur. Karena sudah sering kejadian sepeda motor dibawa kabur maling, ketika diparkirkan, pemiliknya yang hendak berziarah ke makam, pikir temanku. Bagaimana aku menceritakan peristiwa yang kualami ini pada kedua orang tuaku dan teman-temanku? Bisik hatinya bingung. Kalau bercerita aku terus terang, aku akan mendapat ejekan. Apalagi kalau Siti tahu, pasti dia marah besar dan tidak akan memaafkanku. Rencana hendak memperistrikannya bisa menjadi gagal, pikirnya. Sementara itu di tempat lain, kedua orang tua beserta temannya berusaha mencari informasi keberadaannya. Kalau sampai jam 12 ini ia tidak pulang, kita lapor polisi, kata Farjan, teman dekatnya. Tiba-tiba sekitar jam 12 siang, sebuah angkot berhenti di depan rumah temanku. Itu dia pulang, panjang umurnya, teriak temannya yang duduk di teras rumah sambil mengobrol membicarakan dirinya. Wajah temanku terlihat pucat seperti kurang tidur. Ia pun diberondong pertanyaan dari ibunya. "Mengapa kau tidak pulang?" tanya ibu. "Aku dirampok, sepeda motorku dilarikan perampok. Aku tidak berani pulang sendirian. Malam tadi aku tidur di pos jaga," katanya berdusta. "Ibu kan sudah bilang kalau narik ojek siang hari saja, kalau kau tidak pernah mau dinasihati orang tua," kata ibunya. Siti pun rupanya sudah mendengar berita bahwa temanku tidak pulang tadi malam. Gadis itu menemuinya selepas tengah hari. "Sudah kubilang malam hari jangan narik ojek, masih bandel tidak mau dinasihati," kata Siti. Ketika mereka berdua bertemu di rumah orang tuanya temanku. "Ibuku juga tadi berkata sepertimu," kata temanku. Sejak mengalami kejadian itu, temanku tidak lagi berani narik ojek malam hari. Bahkan ia menolak jika diminta untuk mengantarkan penumpang lewat Pasar 8 di Kecamatan Hinai. Namun kejadian aneh yang dialami temanku tidak hanya cukup sampai di situ saja. Saat tidur malam, ia sering mengalami mimpi berhubungan intim dengan kuntilanak. Dengan Kuntilawati Puspita Dewi. Namun anehnya, kemaluan temanku kian hari kian menciut dan tidak lagi bisa ereksi. Temanku menjadi gelisah. Bagaimana dia bisa membahagiakan Siti nanti? Berbagai obat kuat seperti yang diiklankan di koran sudah temanku coba. Apakah bentuk minyak oles, krim, pil, sampai vakum pembesar, tapi hasilnya nihil. Akhirnya temanku menemui seorang dukun. Kepada sang dukun ia menceritakan kejadian menimpanya tempo hari. "Lemah syahwatmu ini tidak dapat disembuhkan," kata sang dukun sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Mengapa tidak dapat disembuhkan, Mbah?" tanya temanku kaget. "Kejantananmu sudah diambilnya, kamu hanya bisa ereksi kalau berhubung intim dengan dia. Walaupun itu hanya dalam mimpi," kata dukun itu menjelaskannya. "Tolonglah Mbah, jangan sampai dia datang lagi dalam mimpiku, mohon temanku." Ia berharap kalau Kuntila Puspita Dewi tidak datang dalam mimpi dan berhubungan intim dengannya lagi. Ia tidak lagi menderita impoten
Mbah Dukun mengabulkan permintaannya. Temanku diberi jimat berupa kain hitam yang diikat ke pinggangnya. Kalau kamu ingin menikmati hubungan suami istri dengan Kuntila Puspita Dewi, lepaskan jimat ini. Kalau tidak mau, kamu ikat di pinggang, kata Mbah Dukun menjelaskan kegunaan jimat yang diberikannya. Benar saja, ketika temanku memakai jimat itu, dia tak lagi bermimpi berhubungan intim dengan Kunti Puspita Dewi. Namun, kadangkala keinginan nafsu tak dapat ditahannya. Dia melepaskan jimat itu dan ia dapat menikmati hubungan intim dengan Kunti Puspita Dewi, walau hanya dalam mimpi. Temanku mencari dukun lain, tapi hasilnya tetap sama. Sudah puluhan dukun didatanginya, tapi kesembuhan yang diharapkan tidak pernah menjadi kenyataan. Saat itu temanku dihadapkan pada sebuah dilema. Memuaskan hubungan cinta dengan Siti sungguh tidak mungkin. Apalagi keperawanannya sudah aku renggut. Pasti ia akan minta tanggung jawab dari diriku. Bagaimana aku ini? Apakah aku harus bunuh diri saja? Kalaupun harus menikah dengannya, pasti ia kecewa karena tidak dapat memuaskan nafsu birahinya. Pilihan kedua memang lebih aman. Persoalan Siti kecewa, urusannya nanti. Bisik hatinya memikirkan problema yang dihadapinya. Anku akhirnya berketetapan hatinya memilih menikahi Siti. Malam pertama dengan Siti persis seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Abang pasti sering jajan dengan PSK, tuduh Siti. Jangan nuduh sembarangan, bantah temanku. Buktinya abang kehilangan keperkasaan. Kalau abang tidak selingkuh, lalu apa yang menyebabkan keperkasaan abang hilang? Tanya Siti. Di malam pertama itu menjadi pertengkaran. Siti sangat kecewa sekali. Soalnya ia pernah merasakan kenikmatan surgawi saat berhubungan intim di luar nikah bersama temanku. Namun kini setelah resmi menikah, kenikmatan itu tiba-tiba hilang. Temanku menjadi bingung, apakah harus berterus terang dan menjelaskan pada Siti apa yang sebenarnya terjadi, atau tetap berdusta. Aku harus berkata jujur pada Siti. Terserah nanti bagaimana ia menanggapinya, bisik hatinya. Akhirnya temanku menceritakan peristiwa yang dialaminya beberapa waktu lalu. Dasar laki-laki mata keranjang, hidung belang, maki Siti. Apapun kata-kata kau ucapkan, abang terima. Abang sudah berusaha mengobatinya kemana-mana, tapi tidak bisa sembuh. Maafkan abang, Siti. Mohon, temanku. Siti hanya diam membisu. Sepanjang malam itu keduanya tidak dapat tertidur. Malam kedua kejadiannya juga sama seperti malam pertama kemarin. Temanku hanya bisa memuaskan nafsu birahi Siti melalui oral seks, padahal Siti menginginkan kenikmatan lebih. Ketika Siti menyatakan kepada kedua orang tuanya hendak bercerai dengan temanku, mereka sangat terkejut. Demikian pula dengan kedua mertuanya. Tapi setelah jelaskan Siti, akhirnya kedua orang tua dan mertuanya dapat memahaminya. Siti melakukan gugatan cerai ke pengadilan agama dengan alasan suaminya tidak memberikan nafkah batin. Gugatan itu akhirnya dikabulkan pengadilan setelah ada surat dari dokter ahli kandungan yang menyatakan temanku menderita impoten yang sifatnya permanen. Hanya 6 bulan berstatus janda, Siti mendapat pendamping hidup duda tanpa anak. Istri pertama suaminya meninggal dunia bersama bayi pertamanya saat melahirkan. Kini Siti bersama suaminya merajut hari bahagia. Kebahagiaan pasangan suami istri ini menjadi sempurna ketika Siti mengandung anak pertama. Dan kini Siti sudah dikaruniai 4 orang anak dan mulai beranjak remaja.
Cerita apa? Berbeda dengan temanku, dia harus menjalani hari-hari dalam hidupnya seorang diri. Ketika ia tak sanggup lagi menahan gelojak nafsu birahinya, temanku melepas jimat yang terikat di pinggangnya. Kuntila Puspita Dewi selalu datang dalam mimpinya. Mereka berdua menikmati hubungan suami istri. Anehnya, di dalam mimpi itu kemaluan temanku berubah menjadi perkasa. Namun ternyata dampak dari hubungan intim itu, meskipun hanya di dalam mimpi, mendatangkan penyakit kanker prostat. Pada mulanya temanku tidak menghiraukan penyakitnya itu. Tapi kemudian ia tak sanggup lagi menahan rasa sakit. Saat hendak buang air kecil, keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Ia pun harus menjalani operasi pengangkatan sel-sel kanker karena penyakit kanker yang dideritanya termasuk kanker ganas. Pada operasi ketiga dan akhirnya temanku mati juga. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Master Bucin yang sudah mau menceritakan cerita saya. Oke, terima kasih kembali ya kepada Mas Parjo. Walaupun ceritanya agak membingungkan saya dan membuat kepala saya pusing, tapi terima kasih juga sudah mau mengirimkan podcast horornya ke Bujang Triti. Kepada para teman-teman subscriber Bujang Triti, gimana? Bingung? Saya juga bingung. Entah apa cerita ini, tapi apa boleh buat, karena sudah diceritakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Master Bucin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.